Shalom saudara, khotbah pada hari ini adalah kehidupan yang mengasihi Allah agar mengalami terobosan dalam masa krisis. Kita tahu dalam masa krisis saat ini kita banyak berdoa, kita banyak membaca firman, dan semuanya itu adalah bagian ketidakmampuan kita untuk mencari pertolongan kepada Allah. Namun dari judul khotbah ini dinyatakan bahwasanya ketika kita mengasihi Allah, justru terobosan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus pahami bahwa manusia itu sulit untuk memberi, termasuk mengasihi Allah. Kalau kita sudah melihat di dalam hukum yang pertama dan terutama Bapak Ibu sekalian, disampaikan di sana di dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Berarti itu yang selalu menjadi hal penting di dalam kehidupan kita. Namun di satu sisi manusia ketika begitu banyak masalah, mereka lupa bahwasanya mereka harus lebih dahulu mengasihi Allah. Manusia mengasihi Allah lebih dahulu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak-Ibu sekalian, kita harus pahami bahwasanya ketika kita mengasihi Allah adalah bagian kita juga untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 10 dalam doa Bapa kami, dikatakan demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Artinya, ada kehendak Allah yang harus terjadi. Dan mengasihi Allah adalah bagian kita mengetahui kehendaknya. Apa sih yang menjadi isi hati Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Namun ketika kita sulit untuk memberi kasih kepada Tuhan dan lebih berpikir bahwa kitalah yang harus lebih banyak ditolong oleh Tuhan, maka kita hari ini mau belajar apa saja yang menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi Allah. Yang pertama, bahwasanya manusia diciptakan sebagai buah kasih-Nya Allah. Kita adalah ciptaan Allah serupa dengan gambar Allah. Dan kita lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Dia menghadirkan manusia di tengah Taman Eden untuk bisa bersama dengan dia menikmati segala kebaikan yang ada di Taman Eden. Manusia datang di dunia ini di mana Tuhan telah menyediakan semuanya. Dan manusia menjadi bagian dari Allah untuk mengelola semua kebaikan yang ada itu. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita ini adalah buah kasih-Nya Allah. Allah itu menciptakan kita bukan untuk kita dimanipulasi, untuk kita menghasilkan banyak hal untuk dirinya, tidak. Tuhan sudah menyediakan semuanya karena Dia adalah Sang Pencipta, pencipta langit dan bumi. Ini harus dipahami. Berarti sejak awal kita mendapatkan kebaikannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, di mana semua kebaikan Allah sudah disediakan, Tuhan juga langsung mendeklarasikan suatu inisiatif bahwasanya ada penebusan agar manusia layak di hadapannya. Bahwa keturunan perempuan ini akan menjadi lawan sang ular. Itu harus kita pahami. Kita adalah buah kasih-Nya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita mengasihi Allah? Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian, bahwasanya Allah turut bekerja dalam hal segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi tidak ada kata lain bahwasanya kalau kita mau mengalami terobosan dalam kehidupan, maka kita harus mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu seperti apa sih? Nanti kita akan lihat bahwasanya menuruti dan melakukan segala firman-Nya. Itu bukan tata aturan yang harus kita ikuti, bukan. Tetapi firman itu adalah Allah. Firman itu adalah kasih. Melakukan semua apa yang Tuhan nyatakan. Agar kita mengalami begitu banyak kebaikan dan kita tetap berkenan, masih berkenan kepada Dia. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan apa?
tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Ini adalah mujizat. Segala yang tidak pernah kita pikirkan, dengan segala keterbatasan kita, maka terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi sudah 2 poin. Pertama, kita adalah ciptaan Allah atas buah kasih-Nya. Yang kedua adalah Dia akan sukarela melakukan banyak hal, bahkan berperang untuk kita bagi orang-orang yang mengasihi-Nya. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita mulai membuka cakrawala berpikir kita, bahwasanya hidup ini adalah mengasihi Allah, memuliakan Allah. Dan bagiannya adalah kita mengasihi sama manusia sebagai bukti kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu adalah melakukan semua firman-Nya semaksimal mungkin. Ya, memang kita tidak bisa, tetapi ada Roh Kudus dalam diri kita yang kita selalu menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam keadaan apapun juga. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena pada akhirnya kita akan bertemu dengan Dia. Mengasihi Tuhan itu akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya di dalam nanti kehidupan kita. Kita harus pahami mengapa mengasihi Allah ini penting. Dan kita mulai melihat satu garis atau benang merah antara mengasihi Allah dan melakukan segala firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu adalah benang merah. Berarti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah Bapa, maka kita melakukan perintahnya. Dan di dalam Matius 7:21 dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi makin kelihatan bahwasanya mengasihi Allah ketika kita melakukan firman-Nya, dan kita layak kepada Allah Bapa ketika kita melakukan kehendaknya. Kehendaknya di dalam firman-Nya. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu Allah sendiri yang menyampaikan isi hatinya. Dan rangkuman dalam firman Tuhan semuanya adalah kasih. Jika Bapak Ibu sekalian sibuk di gereja atau melaksanakan apapun juga, tetapi tidak memiliki kasih, apakah masih mempunyai dendam? Apakah masih memelihara kebencian? Atau belum meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama? Kita lebih terfokus kepada hal-hal yang duniawi. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau fokus kepada hal duniawi, engkau akan menjadi musuhku. Kalau engkau menyenangkan dunia, mengikuti cara dunia, engkau adalah musuhku. Karena kita tidak mengasihi Dia. Bapak dan sekalian, firman Tuhan ini cukup menguatkan bagi kita, menjelaskan suatu ketegasan. Kalau kita ingin menarik terobosan dalam masa krisis, lebihlah mengasihi. Krisis makin besar, ingat, di dalam kerajaan Allah tidak ada goncangan atau krisis. Kerajaan Allah itu tetap. Namun, bagi kita hidup di dunia ini sebagai anggota kerajaan Allah. Yang penting, bahwasanya kita harus mengasihi Dia. Dan kita tidak akan tergoncang dalam keadaan apapun juga. Selama masa krisis, selama di dalam Yesus, selama kita mengasihi Allah, maka tidak ada masalah dengan apapun yang kita alami. Kita tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.